Buka dong. Jeng, jereng, jeng, jeng. Yoi. Ya, Buka dah. Selamat Openingnya mana? malam semuanya. Malam. Balik lagi dengan apa nama acaranya? Diskusi sisi. Yoi. Oke, diskusi sisi. Sebelumnya kenalin, nama gue Farhan dan rekan gue. Gua Fahri. Nah, sekarang kita lagi kedatangan apa nih? Bintang tamu. Sok besar banget tapi ya. Yoi. Ya. Bintang tamu. Bang gue kayak gitu. Kedatangan Ini, temen nih. bumpernya udah belum, bumpernya? Ngobrol sama teman kita. Namanya Tawaf. Nah, dia ini punya forum, salah satu forum budaya. Ya, pecah-pecah. Nah, dulu gue. Ya, halo. Wah, Bahasa Inggris, bahasa Indonesia nih, Ri. Mungkin gue internasional. bahasa Betawi. Yo. Nggak gue tahu, yo. Putus, bro. Iya, putus-putus ya. Sinyalnya kacau, ih. Siapa sih ini yang jelek sinyalnya nih? Dah, Bukan gua. kita lanjut aja. Gue lagi hujan sih emang nih, daerah rumah gue. Lu nih, maaf nih. Lanjut aja ya. Cacat sinyalnya. Lanjut. Lanjut, oke. Ya, sekarang kita lagi kedatangan teman kita nih, namanya Tawaf. Dia punya forum budaya. Mungkin langsung dari... Forum Betawi Rempuk. Oke, langsung aja. Tawaf, perkenalkan dulu Tawaf. Ya, halo semuanya. Ini kalau teras rumah nenek, manggil ininya apa nih? Manggil para konsumen, para ininya nih, para ini. Iya. Ada nggak panggilannya? Para pencari ruang. Wih, Para pencari ruang gitu. Oh, mungkin para cucu-cucu nenek kali. Ya. Iya, kita cucu nenek. Iya, jadi kenalin gue Tawaf. Ya gue sempat bikin gerakan kebudayaan namanya Betawi Youth. Cuman ya untuk beberapa bulan ini kita lagi fokus, maksudnya kita lagi vakum, lagi fokus sama pengembangan diri masing-masing sih. Tapi kita tetap keep kontak sama teman-teman ini, kita tetap sharing tentang kebudayaan gitu sih. Khususnya budaya Betawi ya, kita lebih ke sosial dan budaya Betawi gitu. Emang Cuy, gue mau nanya dulu deh, Wap. Apa? Lu sebelumnya kan apa yang dasari lu milih gerakan Betawi? Kalau gue kan cuman tahu lu di Apnon Jakarta Selatan, ya kan? Iya, 2016 2017 ya? 16 gua. 2016 ya, 2016 Apnon Jaksel tuh. Emang bener-bener lu orang Jakarta asli, orang Betawi asli, atau apa yang dasarin gerakan lu akhirnya buat forum ini sih? Tadinya apa ya? Tadi cuma sekedar ngobrol doang sih sama temen gua. Kebetulan kan temen gua, jadi pertama yang kebentuk tuh gara-gara temen gua anak UB. Anak UB, anak UB, dia ilmu politik, dia juga bukan Betawi asli sih juga, maksudnya secara keturunan dia orang tuanya lahir di Jakarta, neneknya lahir di Jakarta sama kayak gue. Dia ngobrol sama gue, ngomongin tentang, ya karena kita punya kesamaan sama-sama ya lahir di tanah Jakarta, orang tua juga ya, dia ngajakin gue bikin sesuatu lah gitu, buat apa ya, biar anak Betawi ini tetap eksis gitu, tetap ada gitu. Soalnya kan, kalau gue mendasari gue tuh terkait identitas sih sebenarnya, yang paling mendasar buat gue tuh. Identitas. Kenapa sih identitas? Karena kan karena kita nih setiap makhluk pasti butuh identitas kan. Betul. Iya, yang mendasari gue sih sebenarnya simpel, kayak kalau misalnya suatu saat lu nggak punya identitas asli lu bakal jadi siapa gitu, lu akan kebingungan nih diri lu siapa, lu akan mencari jati diri lu siapa. Nah, budaya lain masuk, nah itu akan lebih spekulatif. Kalau gue gitu sih, yang paling mendasar buat gue gitu. Identitas ya, untuk mempertahankan identitas sih. Kenapa lu milih Betawi? Iya. Karena gue Betawi, kalau gue Padang gue pilih Padang pasti, Ri. Kenapa lu buat identitasnya tuh kenapa dari budaya Betawi gitu? Kenapa nggak mungkin dari hobi lu atau dari contoh misalkan gue orang ekonomi, gue
mengembangkan identitas gue sebagai seorang orang ekonomi, bukan dari budaya gue sendiri gitu loh. Atau bukan orang Sunda. Iya, iya, benar. Kenapa? Unik. Iya. Karena apa ya? Karena paling yang perlu kalian tahu sebenarnya itu paling, kalau kalian perhatikan, itu paling riskan, paling akan terkikis sama zaman, terus juga paling rawan lah gitu. Itu sebenarnya budaya Betawi, ya bayangin aja coba. Udah hampir orang Betawi itu udah nggak ada di tinggal Jakarta, daerah Jakarta tengah-tengah udah nggak ada, udah ke pinggir semua pasti. Daerah Tangerang, daerah Ciledug, udah pasti udah apa ya? Udah ibaratnya ya udah kegusur lah gitu dari tanah aslinya. Lama-kelamaan ini akan hilang dong pasti. Yang datang misalnya dari manapun. Karena kan Jakarta ini melting pot kan. Dari Kalimantan ada, dari Padang ada, dari semua Jawa ada. Itu sebenarnya apa namanya? Yang membuat gue kayak, wah Betawi ini sebenarnya budaya yang paling bahaya, yang paling rawan bakal hilang gitu. Cuman akhir-akhir ini gue ada pemikiran jadi makin dewasa kali ya. Bukan makin dewasa sih, makin mikir kayak ternyata lu nggak bisa egois, budaya itu harus lu lestariin gitu, ngerti nggak sih? Iya. Lu harus kayak misalnya Betawi misalnya kayak misalnya lu mesti kolot gitu, close minded gitu, nggak mau menerima orang-orang baru. Padahal justru kalau kita telisik lagi nih orang Betawi, ini nggak apa-apa ya, gue sotoy aja ya. Anjir, gue udah kayak sotoy aja. Sama, kita juga sotoy kok. Kita emang sotoy-sotoyan deh. Yoi, santai kan, nggak ditangkap kan kalau sotoy. Iya, gue mikir jadi kayak sebenarnya budaya Betawi itu orang-orang paling open minded dari awal. Kalau misalnya kita tarik ke belakang gitu, kenapa gue bilang open minded? Karena budaya Betawi itu paling beragam budayanya. Ada budaya Cina, terus ada budaya Arab, ada budaya Portugis, semua nyambung gitu. Harusnya orang Betawi itu orang yang paling open minded sih harusnya. Sekarang Jakarta kayak gini, Jakarta udah makin jadi pusat ekonomi, pusat pemerintahan. Nah, harusnya orang Betawi itu yang orang Betawinya nggak ngeluh gitu kayak, wah gila nih, kok gue makin lama makin diusir, kok gue makin di tanah gue sendiri makin terinjak-injak. Nah, justru pola pikir itu yang harus diubah nggak sih? Kayak justru kita nih yang harus kenapa kita makin terkikis, kenapa kita nggak bisa eksis di tanah kita sendiri? Gitu. Kalau menurut gue ya, berarti kita harus ningkatin skill lah, kita harus nggak bisa nyalahin orang lain lah gitu. Kita yang harus upgrade diri kita gitu. Sebagai orang yang kalau mengaku kita punya tanah Jakarta, ya bukan berarti lu punya tanah Jakarta lu bisa enak-enaknya di Jakarta gitu kan. Karena nggak kayak gitu. Sekarang kan terbuka semuanya. Iya. Sadis. Gila, jawaban paling berkelas ya sejauh ini wawancara ya. Yoi. Terus ini menarik banget buat gua. Gimana, Dan? Ini ada gua dulu ya. Apa, Ri? Kagak lanjutin, Ri. Cap. Dan? Woi, ini ada mulai kapan? Putus lu. Ya, iya. Pertama berdiri kapan, Waf? Tahun berapa, Waf? Gua itu mulai bikin ini tuh tahun 2017 ya. 2017. Sorry, 16 kayaknya deh, 16 atau 17 gitu. Oh, oke. Lumayan. Ya, 17, 18 lah ya. Wah, gua mau nanya nih. 17. Apaan, Ri? Gua kan gua sama Farhan nih orang Sunda lah. Gua berdua nih sama-sama AA. Kalau gua sih sama Farhan ini mempertahankan dengan dialek-dialek dan kebiasaan Sunda kita yang nggak bisa kita hilangkan. Kayak misalnya duduk depan pintu pamali gitu. Atau misalnya kita ada kata pamali. Kalau orang Betawi kan ada mulai, kalau kita telisik sejarahnya ya, Betawi kan kota air. Dari dulu emang kita tahu Jakarta itu hilirnya, sorry. Terus kita makanya hobinya banjir, Ri. Iya, makanya kan. Terus yang kedua adalah kalau dari budaya kita tahu palang pintu tuh. Nah, sebenarnya dari sekian banyaknya budaya Betawi ini, yang lu bener-bener pengen lu statein yang lu gue bakal berjuang nih. Kayak misalnya air kan, kita kan nggak bisa luput dengan pembangunan istilahnya.
ketika lu bilang budaya kan harus lu ada sanggar atau apa. Nah, bentuk lu tuh seperti apa sih dari forum ini? Kalau gue awalnya niat ini tuh tadinya gue tujuannya pengen ngangkat apa namanya kayak sejenis apa budayawan yang apa ya budayawan yang makin terkikis gitu loh, makin apa ya, dia ibaratnya ya makin sepi job lah gitu. Lu bayangin nggak kalau misalnya ada sanggar yang udah mulai tutup. Jadi gini loh model dia tuh ngobrol temen gue di situ kan, ternyata tuh yang di sana gitu loh. Ya sih, tapi yang kecil-kecil ini makin mati. Ngerti nggak sih? Modelnya tuh kayak monopoli lah ibaratnya. Jadi semua project ini nih masuk ke satu sanggar gitu loh. Nah, gue tuh rencananya ke depan pingin gitu nyiptain ya platform atau enggak sebuah aplikasi lah. Misalnya sebuah wadah kalau misalnya tuh sanggar-sanggar kecil juga. Jadi orang misalnya nih lu butuh kayak lu misalnya teras rumah nenek nih, lu dapet klien yang adain nikah pakai adat Betawi gitu misalnya palang pintu. Nah, lu bisa tuh pakai aplikasi itu buat dapetin yang deket mana nih, yang daerah teras rumah nenek Cibubur, dan nggak cuman yang sanggar yang gede doang. Pasti kan biasanya lu disaranin pakai sanggar ini aja bagus nih. Tapi sanggar kecil sebenarnya bagus-bagus juga yang nggak lu tahu tuh sebenarnya bisa bisa terus berkembang juga gitu. Tadi arah gue tuh pengen ke sana sih arahnya. Tapi kalau itu kan jangka panjang ya. Kalau jangka kecil tuh gue lebih pendekatan kayak ya sesimpel kayak sosial media, Instagram aja sih sebenarnya. Sama gue juga pernah ngadain diskusi tentang kegiatan sosial diskusi sosial, bukan diskusi budaya gitu sih. Menumbuhkan awareness aja lah kepada anak-anak muda Jakarta nih. Tahu itu yang nggak sekolot yang lu kira gitu. Sejauh ini, Waf, respon dari orang-orang di sekitar lu gimana, Waf? Dan aware-nya mereka gimana? Orang sekitar gue, misalnya kayak keluarga atau temen ya. Iya, Ini sih yang mau gue curhatin nih ya. Jadi curcol boleh kan curcol? Gak apa-apa. Iya, nah itu sebenarnya ternyata pas gue sadari tuh anjir lu pas baru lulus kan lu idealis banget kan pasti anjir. Yeah. Lu punya ide ini anjir, gila. Lu idealis banget gak sih? Pas udah lu gila gue pengen bikin ini nih, gue pengen berdampak banget nih sama negara nih ya. Bangsat kan ya pengen banget jadi orang yang berdampak lah pokoknya. Terus gue jalanin ya sekitar berapa tuh? Ya dari 2016 sampai 2019 kan tuh mati hidup 2009 hidup 2019 tuh hidup lagi. Ternyata kebentuk sama yang namanya tuh bukan mas-mas apa teman gue yang ini apa ya orang-orang tuh jadi ngeliatin tuh kayak lu ngapain bentuk apa? Untungnya apa buat lu? Putus-putus. Oke. Apa? Terbentuk apa tadi? Putus tadi sampai mana cuy? Terbentuk apa? Untungnya. Hah? Sampai mana sih tadi? Dan terbentuk apa untungnya sih? Untungnya tadi apa idealis lu sampai jelasin idealisme lu? Idealis ya sampai idealis ya. Iya pas baru lulusan idealis aja gue mikir mungkin gue bisa bisa kuatin identitas orang-orang Jakarta nih, ngingetin lagi bahwa ada identitas Betawi ini kan, ada budaya Betawi ini. Terus gue lulus, gue kerja kan, masuk rumah perubahan kan, gokil kan rumah perubahan sih ya, setengah edan. Iya 3 bulan pertama gue kuatin, ternyata banyak cuy pertanyaan ngapain sih lu ngurusin kayak gini dari teman-teman gue. Maksudnya ya nggak ada untungnya gitu sebenarnya. Kalau untung jangka pendeknya tuh nggak ada gitu. Mati sih sumpah. Gak bohong. Lu ngerasain nggak? Coba lu sharing dah. Pasti lu punya cerita kayak gitu. Keidealisan lu mati karena realistis, bro. Entah mungkin di dalamnya itu kurang kuat apa gimana? Kau pasti kan? Apa gue doang yang merasakan ini? Coba lah Pak Ari itu pasti. Enggak parah itu pasti merasakan cerita juga. Pak Ari ada pasti. Cerita juga dong.
Apa Makanya kan. Gue tipikal yang sama kayak Farhan mungkin, yang kayak idealistis, tapi ketika udah nemu yang realistisnya, bolehlah realistisnya yang disesuaikan dengan idealisnya. Iya. Akhirnya kita Parah kan? Iya gue. Ini aja informasi aja ya Wop ya. Iya gimana? Ini usaha-usahanya itu rata-rata semuanya mulai dari idealis dulu. Idealis kok ternyata untungnya dikit ya. Ya udah kita realistis aja baru dirombak. Iya. Lu apa ya? Mungkin lu kalau sama Farhan ya emang apa ya? Emang kalau jadi partner tuh harus saling melengkapi sih, bener. Satu visi sama saling melengkapi itu paling penting cuy. Sumpah, partner tuh apa ya? Paling mantep lah. Sumpah gue ngerasain sih, gue bikin apa ya? Gue gerakan ini ternyata ya seiring berjalannya waktu nggak semuanya orang kayak lu gitu, nggak sesemangat lu, nggak sevisioner, nggak sepemikiran sama lu gitu sih. Susah cuy, bener cuy. Kalau ibarat definisi leader tuh ya, definisi leader dari bawah tuh gila sih. Gokil. Apalagi ngebentuk jadi founder itu, wah gokil. Nggak main-main lah. Paling susah merintis cuy emang cuy. Parah. Apalagi gila. Nah itu dia, itu yang gua sama Farhan hari ini kita sama-sama sadar gitu kan, kayak mau budaya apapun ya, mulai kita ngomong musik, budaya tari sampai budaya apa ya, budaya-budaya yang sekedar kita salam sama orang tua aja, cium tangan tuh gue ngeliat, anak kecil sekarang tuh udah kayak orang luar negeri, Dedi gitu. Nah itu tangan gue cium tangan sekarang di jidat, di pipi, gue bilang namanya cium tangan ya, dicium tangannya bukan di jidat atau di pipi dong. Nah itu cuy, itu yang namanya krisis identitas bro, itu krisis identitas bro, kacau bro, identitas kita tuh diserang bro, ibaratnya tuh namanya apa ya, kalau gue sangkut paut itu proxy war, ngerti nggak sih, perang yang nggak sebenarnya perang, budaya kita di Anjir. Kacau. Gokil, tau mau. Kacau. Udah lah, ngomongin ini aja lah. Apa? Gue mau nanya dikit lah, Wap. Gimana? Ini seru lagi, Wap. Apa yang sebenarnya mantik lu Betawi murni, Wap? Iya, bisa dibilang sih orang tua gua. Iya. Gua kan dulu, kalau orang dulu ya, Betawi kan dikenalnya sama raja tanah. Terus apa tuh silat-silat begitu tuh, sabuk hijau gede. Pantun. Adu pantun tuh. Farhan jago ntar. Kita tes adu pantun terakhir ya. Boleh Farhan. Lu ngebunuh gua. Cari di Google. Lu ngebunuh Farhan. Siapin dulu di Google. Siapin dulu di Google. Yang kayak gitu maksud gua, apa kecintaan pertama kali lu sama Betawi sih? Budaya Betawi ya khususnya menurut gua. Kalau pertama kali, gue apa ya, di alam bawah sadar gue sih sebenarnya. Gue pas sadar sih pas di Apnon sebenarnya. Pas sadar tuh pas gue di Apnon, tadinya kan gue cuman apa ya, kehidupan gue sehari-hari gitu, ingatnya sih orang tua gue ngomongnya logat Betawi kan. Terus juga beberapa masakan di rumah gue juga masih khas banget, contoh ketupat laksa, sayur pucung, terus ada sayur besan tuh. Sayur besan, sumpah parah ri. Kayak itu ternyata pas apa ya, kan gue dari kecil kayak gitu tuh. Nah pas gue masuk Apnon ternyata wah gila, ternyata ini tuh budaya, ngerti nggak sih? Ini tuh yang harus kita jaga dan harus dikembangkan gitu. Pas gue sadar sih pas di Apnon sih gitu. Ternyata ini nggak cuman gaya hidup doang, tapi ini tuh warisan dari nenek moyang harus Apnon sih. Jadi lebih sadar. Gue juga nari anjir, gila lu bayangin aja coy. Iya, masuk Waf. Nari. Waf, tapi gue mau tanya Waf, dengan lu bikin forum Betawi ini, ada ketakutan gak sih lu jadi mengkotak-kotakan budaya? Betawi rempuk apaan? Anjir, ntar gue dibilang ormas kan kalau foruman.
Apa dong? Apa? Dibilang ormas gue anjir. Apa dong? Apa dong? Sebutannya apa? Paguyuban. Apa ya? Gerakan lah, gerakan. Gerakan. Forum udah kayak. Gerakan. Oke, gerakan. Gimana? Apa lu nggak takut jadi mengotak-ngotakan orang gitu? Putus ya? Halo? Apa? Lu nggak Dengan lu buat Gua ulang ya. dengan lu buat gerakan Apa? ini, apa lu nggak takut jadi mengotak-ngotakan orang? Putusan. Nih, gue ulang ya, Wap. Kalau dengan gerakan lo kayak gini, apa lo nggak dianggap mengkotak-kotakan orang gitu loh, Wap? Dia yang putus. Ya, anjing. Anjing. Mau masukin konten lo ngomong anjing di menit berapa, susah editnya. Apa? Sisa 7 menit 40 detik. Ya iyalah. Oke. Tes, top. Oi, putus ya? Sudah. Lu. Makanya nih. Jelek. Parah nih. Balik lagi, oke? Oke. Wap. Woi, dengar. Gua nggak Gambarnya nggak gerak tapi. Wap, dengan lu ngebikin gerakan ini, apa lu nggak takut jadi mengotak-ngotakan orang? Mengotak-kotakan orang, wah gila nih pertanyaannya gokil nih. Iya dong. Pertanyaan apa nih pertamanya? Cucu Ngapain lu nenek bikin nih. gerakan Betawi di tanah Betawi apa? sendiri? Kayak begitu pertanyaannya ya. Gimana? Kayak mengotak-kotak gini sih. Nah, justru yang harus disadarin sama orang-orang di Indonesia, khususnya di Jakarta nih ya, orang Indonesia, dia tuh harus sadar sebenarnya emang kita tuh emang terkotak-kotak harusnya. Setuju nggak lu? Kita kan emang terkotak-kotak harusnya. Kita emang harus beda-beda. Harus Bhinneka Tunggal Ika. Kita nggak bisa disamakan. Itu justru. Nah justru kayak gue misalnya gue Betawi. Dia putus nyambung gitu. Dia yang jelek ya? Pertanyaannya udah bagus juga lo. Tumben lo berkelas pertanyaan lo. Ya, gue memang pinter. Iya. Wap. Yang... Bisa nggak nih? Nih. Kita simpan. Ya, keluar dia. Mampus lu ngeditnya lu. Gue ngedit. Gue bisa. Halo, diulang, Wap. Jangan di-mute, Wap. Enggak. Kepencet tadi. Farhan kepencet, Farhan. Itu lu mute. Tapi ada suaranya. Gue mute. Tapi ada suaranya. Iya. Ngebak. Dah. Oh, iya, udah. Dijawab coba. Udah dong, nggak di mute dong. Mengkotak-kotakan ya. Coba pertanyaan diulang. Dengan lu buat gerakan ini, apa lu nggak takut justru mengotak-ngotakan orang? Iya. Gini ya, kalau yang maksudnya gini, justru kita nih harusnya sadar kalau kita ini memang harus terkotak-kotak gitu loh. Ngerti nggak sih? Kita memang beda-beda. Nah, tapi yang diubah tuh mindset-nya kita harus menerima itu. Maksudnya kita tuh harus menerima bahwa kita emang berbeda-beda gitu loh. Sekarang kan yang orang jadi apa ya?
jadi rada alergi gitu ketika ngomong. Misalnya gue ngomong nih, aku dasar orang Sunda. Ya emang kan memang lu orang Sunda. Terus kenapa misalnya Iya kayak sih. misalnya nih orang apa namanya? Orang Medan. Batak. Lu orang Medan, orang Batak. Lu kalau ngomong kasar banget dasar Batak. Lah, maksudnya emang secara apa ya? Secara kulturnya memang begitu ya. Justru memang harus menerima gitu loh. Kayak misalnya gue orang apa ya? Orang Betawi itu misalnya ngomongnya nyablak. Ya memang sudah apa ya? Kebudayaannya seperti itu gitu loh. Kayak misalnya orang Sunda kenapa ngomongnya halus kan karena mereka tinggalnya di pegunungan kan. Orang yang pesisir ngomongnya keras karena kan dia tinggal di pantai, dia harus bersuara keras. Terus ketika Faktor geografis jadi ya. apa ya, terlalu alergi sama ini loh, terlalu alergi sama selalu alergi kalau dibilang rasis apa maksudnya kayak lu orang Padang lu. Ya maksudnya emang kenapa kalau lu orang Betawi lu ya udah maksud gue ya nggak apa-apa, harusnya itu malah jadi suatu kebanggaan gitu. Orang sekarang kan gitu dikit-dikit apa ya, bukan dikit-dikit. Ya kayak dikit-dikit baper lah bisa dibilang. Dikit-dikit singgung dibahas ini. Kalau gue justru kayak kalau gue dibilang lu orang Betawi males ya justru buat gue jadi guyonan aja. Ya gue terima, nggak justru senang aja gitu ketika gue ada orang dasar Jawa lu. Gue justru seneng gitu kayak wah anjir dia masih kedepannya pasti kayak lu nggak bakal bisa bedain mana orang Padang ada ini anjir, ada iklannya anjing tuyul. Oke. Menarik. Nih, Waf, gue mau pertanyaan the last but not the least ya. Apa pesan lu buat orang-orang yang pengen gerak kayak lu tapi masih bingung atau bahkan milih jalan kayak lu tapi kayaknya ada peran yang tadi lu bilang idealis sama kayaknya nggak bisa deh gitu kan, yang realistisnya. Nah, pesan dari lu deh sebagai apa ya, penggiat Betawi lah, salah satu penggiat budaya Betawi. Kalau gue sih, kalau lu mau gerakin sesuatu, yang pertama lu harus bulat dulu, terus bulat sama keyakinan lu menjalankan itu, sama lu harus punya why-nya, itu yang paling penting sih, kenapa. Kalau lu udah punya ketemu pertanyaan kenapanya itu lu harus melakukan sesuatu, dan lu tanam apa ya dalam diri lu tuh, pasti deh rintangan apapun akan lu tebas sih, yakin gue. Yang pertama itu lu harus punya why yang kuat. Yang kedua, partner cuy. Kita ini emang dasarnya kan manusia, makhluk sosial, nggak mungkin lu sendirian. Lu butuh partner, lu butuh tim. Gue rasa, dan tim itu yang satu visi sama lu. Menurut gue itu aja sih, dua itu aja. Lu punya why yang kuat, sama lu punya partner yang sevisi sama lu. Keren. The best. Kasih tepuk tangan dulu dan tepuk tangannya mana? Tepuk tangan dan. Penutup nih, udah 1 menit lagi nih. Fahri edisi Ramadan pakai baju koko Fahri. Gaya banget. Fahri edisi Ramadan. Tepuk tangan. Gimana caranya? Oke, siap. Oke, tepuk tangan dulu. Ini sebenarnya masih banyak sih yang pengen gue omongin, Waf sama lu, Waf. Cuma karena terbatas waktu nih, mungkin kita bakal lanjutin lagi di kesempatan berikutnya. Mungkin sekarang sekian dulu aja dari diskusi sisi. Iya. Sampai ketemu lagi. Siap lah. Thank you. Thank you, Waf. Yoi.